Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita yang tidak mungkin bisa kita hitung. Kewajiban kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita terjaga, yakni dijaga oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatan tersebut kepada kita sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya apabila kalian bersyukur, niscaya atau sungguh-sungguh aku akan tambah nikmat-nikmatku untuk kalian. Wa la in kafartum, tetapi apabila kalian kufur, ingatlah bahwa sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salafi fit tarbiyati wal islah. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang kaidah yang sangat besar yang harus kita pahami, yakni tentang wujubul i'tidal fil hukmi 'ala al-mukhalifin. Wajibnya kita berlaku adil ya dalam menghukumi orang-orang yang menyelisihi kita. Dan tentunya kaidah ini adalah kaidah yang sangat besar yang didasari dengan nas-nas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang saya katakan atau dikatakan sama Akh Ari bahwa kita loncat satu kaidah ya. Karena Anda pandang ini sangat mendesak. Ya. Kita lihat halaman yang ke 235 di mana penulis hafizahullahu taala membawakan dua ayat. Yang pertama surat Al-An'am ayat 152, kemudian surat Al-Maidah ayat ke-8. Allah Subhanahu
wa ta'ala berfirman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah." Yang artinya, janganlah kalian dekati hartanya anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan yang lebih bermanfaat, hatta yablugha ashuddah, sampai dia dewasa. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Yang artinya, dan sempurnakanlah takaran serta timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Wa idza qultum fa'dilu. Wa idza qultum fa'dilu. Apabila kalian berkata, maka berlakulah dengan adil. Walau kana dza qurba, walaupun kepada kerabat sendiri. Wa bi ahdillahi aufu, dan penuhilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian ingat. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berlaku adil. Allah berfirman, "Wa idza qultum fa'dilu." Apabila kalian berbicara, maka berlakulah adil. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adil lebih mendekati kepada ketakwaan. Orang yang berlaku adil lebih mendekati pada ketakwaan. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam ayat selanjutnya, di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Kemudian kata Allah, menjadi saksi dengan adil. Yani syuhada'a bil qist, menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kepada suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. I'dilu, adilah, huwa aqrabu littaqwa, itu mendekati kepada keadilan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia ini bahwa berlaku adil itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah, karena keadilan itu lebih mendekati kepada ketakwaan, walaupun kepada orang yang dibenci. Kemudian Allah berfirman, "Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui perbuatan kalian. Dua ayat yang mulia ini diturunkan oleh muallif hafizahullah ta'ala merupakan dalil bahwa wajib kita berlaku adil. Kewajiban berlaku adil dalam menghukumi atau dalam berhukum, dalam menghukumi orang. Ayat yang pertama surat Al-An'am ayat 152. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba." Apabila kalian berbicara, berkata, maka berlaku adillah, walaupun yakni kepada karib sendiri, kepada kerabat sendiri. Kemudian di surat
Al-Maidah ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Adillah kalian, kata Allah. Karena keadilan itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Jangan sampai kebencian kepada suatu kaum menyeret kita, membuat kita, mendorong kita untuk tidak berlaku adil. Ya. I'dilu, kata Allah. Adillah. Karena keadilan lebih mendekati kepada ketakwaan. Dari sini kita tahu bahwa agama kita dibangun di atas hal ini. Asas yang besar, asas yang agung, yakni keadilan. Berlaku adil dalam setiap hal, apalagi ketika berselisih. Oleh karena itu, kaidah yang kita sedang pelajari adalah wujubu al-i'tidal fil hukmi alal mukhalifin. Wajibnya kita berlaku adil ya dalam menghukumi orang yang menyelisihi kita. Ya. Ketika kita berselisih dengan siapapun, maka hendaknya kita berlaku adil. Berkata dengan perkataan yang adil. Ya. Dan ini lebih mendekati kepada ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya, "Innallaha khabirun bima ta'malun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yakni Maha mengetahui, khabir, Maha melihat, Maha mengetahui perbuatan kalian. Apa yang dilakukan oleh kita, Allah Subhanahu wa taala melihat. Apa yang dilakukan oleh kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dan orang yang bertakwa akan berlaku adil. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'dilu." Adillah kalian. Karena keadilan itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Qala Syekhul Islam berkata, "Fa inna as-sa'irina ala tariqati as-salafi yukhatti'una wa la yukaffiruna illa man qamat alaihi hujjatur risalah." Ini perlu kita perhatikan. Dan ini banyak sekali ya orang yang tidak paham tentang masalah ini. Kita lihat, fa inna as-sa'irina ala tariqati as-salafi, sesungguhnya orang-orang yang berjalan di atas tariqah salaf, di atas manhaj salaf. Sekali lagi perlu kita perhatikan, sesungguhnya orang-orang yang berjalan, kata Syekhul Islam, di atas manhaj as-salaf, mereka yukhatti'un. Mereka apa? Yukhatti'un. Mereka menyalahkan. Wala yukaffirun, tetapi tidak mengkafirkan. Illa, melainkan man qamat alaihi hujjatur risalah. Melainkan kepada orang yang memang sudah tegak padanya hujjah dari risalah. Ya. Ini yukhatti'un wala yukaffirun. Ya, mengatakan salah ya salah, tetapi tidak mengkafirkan orang yang salah. Harus dibedakan antara menyalahkan dengan mengkafirkan. Karena mengkafirkan ini lebih berat tentunya. Tapi kalau ada yang salah, kita katakan salah, ini sesuatu yang benar. Ya, tetapi tidak kita kafirkan, kecuali kalau memang sudah tegak hujjah risalah kepadanya. Ya. Walihada qala Syafi'i. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, "La an atakallama fi ilmin yuqalu li fihi akhta'ta ahabbu ilayya min atakallama fi ilmin yuqalu li fihi kafarta." Imam Syafi'i rahimahullah berkata, sesungguhnya aku lebih menyukai berbicara tentang sebuah permasalahan, sebuah ilmu yang dikatakan di dalam ilmu tersebut, akhta'ta, kau salah. Ini kalau memang salah. Ya.
lebih aku sukai daripada berbicara tentang permasalahan, tentang sebuah ilmu yang nanti aku dikatakan tentangnya kafarta, kau kafir. Karena apa? Karena sangat berbeda antara kafir dengan kesalahan. Kekafiran, semua kekafiran masuk dalam kesalahan. Tidak semua kesalahan masuk dalam kekafiran. Sekali lagi, semua kekafiran masuk dalam kesalahan. Tetapi tidak semua kesalahan kita hukumi orang sebagai orang yang keluar dari Islam atau orang itu kafir. Ya. Nah, saya sudah sampaikan juga beberapa pertemuan yang lalu tentang hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang yakni kesalahan. Kesalahan terjatuh kepada manusia, ya. Manusia bisa jatuh pada kesalahan, ya. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat. Manusia adalah khata', bahkan disebut khata', yakni suka melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan sebaik-baik orang yang yakni salah, yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat. Ya. Hatta ulama yang sudah berijtihad bisa jadi salah. Maksudnya bisa jatuh pada kesalahan. Ya. Hadisnya sudah kita sampaikan dan sering diulang-ulang, di mana Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam yakni bersabda, apabila seorang hakim yakni berhukum, kemudian dia berijtihad, kemudian fa'akhta'a, dan dia salah, fa'asaba, dan dia benar, fa'asaba, dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala, kata Rasul. Apabila dia salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Lihat, wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Rasul SAW mengatakan apabila dia salah, dia mendapatkan 1 pahala. Perhatian kalimat wa in akhta'a, apabila dia salah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang ulama, hakim, bisa jatuh pada kesalahan. Dan Rasul katakan akhta'a. Ya. Ini berarti bahwa seseorang, ya, walaupun yakni ulama, bisa jatuh kepada kesalahan, akhta'. Dengan tentunya segala penghormatan kita kepadanya. Karena ulama orang yang mulia atau manusia yang mulia, orang yang membaktikan hidupnya untuk Allah, untuk ilmu, memberikan manfaat kepada manusia. Tetapi ketika salah, maka kita salahkan, dan yakni Rasulullah SAW katakan bahwa dia mendapatkan pahala, subhanallah. Ulama salah dapat pahala, tapi kesalahannya tidak kita ikuti. Ya, kesalahannya tidak kita ikuti. Kalau salah, tidak kita ikuti. Karena sesuatu kesalahan seperti yang saya katakan itu terjadi, ya, kepada manusia. Bahkan di zaman sahabat, ya, zaman sahabat radhiyallahu anhum. Seperti yang disebut oleh Syekh Albani, beliau memberikan contoh. Contohnya misalkan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, beristihad. Istihadnya keliru. yakni seperti beliau berpendapat orang yang berhubungan, ya, apabila khitan bertemu dengan khitan, maka selama tidak mengeluarkan, ya, air mani, maka tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Nah, tetapi yang benar adalah mandi. Ya. Ini ijtihad Utsman bin Affan, sahabat yang mulia, bahkan khalifah yang ketiga. Ya. Nah, kita katakan, ya, beliau dalam hal ini akhta'a, keliru, tetapi dengan segala penghormatan kita, dia adalah sahabat Nabi yang mulia, bahkan salah satu dari 10 orang yang 10 sahabat yang telah Rasulullah SAW katakan dia adalah penghuni surga, ya, minal ashratil mubasysyaruna
al-mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang masuk surga. 10 sahabat yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW masuk surga. Ya. Apalagi dengan orang-orang setelah sahabat. Bisa kemungkinan jatuh pada kesalahan. Nah, al-madzahibul arba'ah. Al-madzahibul arba'ah. Ini mazhab yang 4. Kita semua mazhab Maliki, ya, mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, ini semuanya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan karena manusia, ulama manusia, ya, maka tidak menutup kemungkinan dalam beberapa masalah jatuh pada kesalahan. Tetapi sekali lagi, sebagai muslim, ya, sebagai umat yang baik, kita menghormati ulama, semua ulama, ya, ulama ahlu sunnati wal jamaah. Tetapi ketika kita menjumpai ada, ya, dari perkataan salah satu ulama yang keliru, pendapat dari pendapat salah satu ulama yang keliru, maka tidak diikuti. Yang kita ikuti adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa tadi? Seorang ulama yang berhukum, berijtihad, ijtihadnya benar, dia mendapatkan 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah, kata Rasul, lihat, fa in akhta'a, kalau salah, maka dia mendapatkan yakni 1 pahala. Subhanallah, dalam kesempatan ini saya juga mengingatkan bahwa banyak di antara kita yang agak berat mengucapkan kalimat kesalahan. Itu betul kalau dengan perasaan, ya. Kalau dengan perasaan susah mengatakan fulan salah. Apalagi ulama, ya. Ulama ini salah. Susah, berat memang karena penghormatan kita kepada ulama. Tetapi, ya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, kita kembali ke hadis. Ketika Rasul katakan salah, maka salah. Sebatas itu. Ya, sebatas itu. Nah, ini. Di sini kita lihat bahwa Syekhul Islam berkata bahwa orang-orang yang berjalan di atas thariqah as-salaf yukhatti'un wa la yukaffirun illa man qamat alaihi hujjatur risalah. Orang-orang yang berada di atas manhaj salaf, mereka ini yukhatti'un, ya, mengatakan salah kalau ada yang salah tentunya, tetapi tidak mengkafirkan. Tidak mengkafirkan kecuali yang tegak padanya hujjatur risalah. Telah tegak hujjah, maka kalau dia tetap berada dalam yakni kekafirannya, maka kafir. Famin uyubi ahli al-bid'ah takfiru ba'dihim ba'dha. ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. Di antara aibnya ahlul bid'ah, mereka mengkafirkan. Sebagiannya mengkafirkan sebagian yang lain. Dan di antara hal yang terpuji dari para ulama bahwa mereka yukhatti'un. Ya, yukhatti'un tadi apa? Menyalahkan salah kepada yang salah, tetapi tidak mengkafirkan. Wa sababu dzalika anna ahadahum qad yadhunnu ma laysa bikufrin kufran. Anna ahadahum qad yadhunnu anna qad yadhunnu ma laysa bikufrin kufran. Sebagian mereka mengira, bisa jadi mengira, ya, sebabnya adalah sebagian mereka, ya, salah satu di antara mereka terkadang menyangka atau mengira sesuatu yang bukan kufur, ya, menjadi kufur. Wa qad yakunu kufran, ya, bisa jadi kufur li'annahu tabayyana lahu annahu takdzibun lirrasul wa sabbun lil khaliq. Ya, karena jelas baginya hal tersebut merupakan pendustaan kepada Rasul dan pencelaan kepada Sang Khaliq. Wal akhar lam yatabayyan lahu dzalik. Yang lainnya belum jelas akan hal tersebut. Fala yalzam idza kana al-alimu bihalihi yakfuru idza qalahu an yukaffir man lam ya'lam bihalihi. Ya. Maka tidak harus apabila orang alim
yang mengetahui tentang keadaannya kufur, apabila dia mengatakannya, dia mengkafirkan orang yang tidak atau belum tahu tentang keadaannya. Kemudian beliau berkata, wa idza urifa aslu al-bid'ah, ya, fa aslu qaul al-khawarij annahum yukaffiruna bidh-dhanbi wa ya'taqiduna dhanban ma laysa bidhanbin wa yarawna اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداد لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. Apabila telah diketahui tentang pokok dari bid'ah, ya, fa aslu qaulil khawarij, asal artinya pokok pendapat, perkataan, ya, pendapat atau perkataan kaum khawarij, annahum yukaffiruna bidzam, ya, mereka kaum khawarij itu mengkafirkan orang dengan dasar dosa. Bidzanbi, apabila ada orang melakukan perbuatan dosa, ya, mereka kafirkan. Ini pernyataan atau pendapat yang keliru tentunya, pendapat yang salah, pendapat yang menyimpang. Ya, mengkafirkan orang yang berbuat dosa, dosanya bukan kekufuran atau dibawa kekufuran atau dibawa kesyirikan. Ya. Nah, kaum khawarij, ya, kalau ada orang melakukan bid'ah, mereka langsung melakukan perbuatan maksiat atau dosa, mereka bid'ahkan. Kalau ada orang mencuri, mereka kafirkan, maaf. Kalau ada orang mencuri, kafir. Orang berzina, kafir, kata mereka, otomatis kafir. Orang yang melakukan perbuatan dosa, kafir. Nah, itu. Wa ya'taqiduna dzanban ma laysa bidzanbin. Mereka punya keyakinan sesuatu, yakni dosa, meyakini sebuah dosa padahal itu bukan dosa. Ya, mereka meyakininya dosa padahal itu bukan dosa. Wa yarawna, dan mereka punya keyakinan atau pendapat bahwa mengikuti Alkitab tanpa sunnah, ya, sunnah, ya, tanpa sunnah yang menyelisihi zahirnya kitab. Nah, ini. Walaupun sunnahnya sunnah yang mutawatir, yang dihukumi mutawatir. Wa yukaffiruna man khalafahum. Mereka mengkafirkan siapa saja yang menyelisihi mereka. Lihat, orang-orang Khawarij itu mengkafirkan siapa saja yang menyelisihi mereka. Ya. Wa yastahilluna minhu, kemudian menghalalkannya. Artinya apa? Menghalalkan darahnya. Lirtidadihi indahum, karena menurut mereka orang ini murtad. Ya, orang yang menyelisih perkataannya murtad. Ma la yastahillunahu minal kafir al-asli. Ya, tidak seperti mereka kepada orang kafir yang asli. Ya. Orang kafir asli, ya, menurut pendapat mereka memang sudah kafir. Artinya apa? Artinya sudah, gitu kata mereka. Yang bahaya nih orang Islam, ya, yang menyelisih perkataan mereka, pendapat mereka. Akhirnya mereka menghalalkan darahnya setelah mereka mengkafirkannya. Ya. Hal ini tidak dilakukan kepada kafir yang betul-betul kafir. Ya. Karena ini sesuatu yang terbalik, ya, terbalik dan keliru. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentang mereka, tentunya artinya tidak aneh, ya, tentang mereka ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka, ciri-ciri Khawarij ini, ya, yaqtuluna ahlal Islam, membunuh kaum muslimin, ya, membunuh kaum muslimin,
wa yada'una ahlal awthan. Tapi membiarkan, tidak ngotak-ngatik orang musyrik. Itu. Orang-orang musyrik penyembah berhala dibiarkan oleh mereka. Tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, ahlul Islam, mereka malah membunuhinya. Ini sifat Khawarij. Lihat Khawarij seperti itu. Lihat ISIS. Ya, siapa yang dibunuh? Orang Islam. Ya, siapa yang mereka perangi? Orang Islam. Ya, pengikutnya salah sedikit dibunuh. Ya, mau keluar dari sisi itu kafir disembelih dengan siksaan yang macam-macam. Wah, ini jelas Khawarij. Khawarijnya sudah kelewatan karena Khawarij bertingkat. Ya, itu kelewatan. Nah, dari sini maka saya sampaikan dalam kesempatan ini kepada para pemirsa dan para pendengar Roja, ya. Dengarlah dari kita. Ya, jangan dengar dari orang. Ya. Baca kitab-kitab yang kita baca. Ya. Jangan mendengar dari isu. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Saya pernah mendengar dan yakni membaca sebagian tuduhan yang saya sangat kaget. Ya. Sebagian orang menuduh yakni Radio Roja, TV Roja, atau dai-dai sunnah itu mudah mengkafirkan orang. Ya, kafir-kafirin orang, ya. Kemudian ada sejarahnya membunuh orang. Ini tuduhan yang tidak benar, tuduhan keji. Ya. Dan tidak seperti apa yang diyakini oleh kita tentunya. Oleh duat sunnah, duat roja dan seterusnya. Ya, saya yakinnya tidak ada satupun di antara dai-dai, ustadz-ustadz yang ngisi itu ngafir-ngafirkan orang, ya, atau suruh bunuh orang. Ya. Kalau ada, ya, kalau ada misalkan di YouTube, ya, satu orang yang menisbatkan ke dai sunnah, tentu bukan roja, kemudian menghalalkan darah, itu karena kebodohan. Ya. Nah, ini. Dan tidak bisa dinisbatkan kepada yakni duat sunnah yang betul-betul sayang kepada al-khalq, kepada makhluk dan orang-orang yang tahu tentang dalil. Nanti kita lihat bacaannya, ya. Kita kembali. Ini sifat Khawarij. Nabi SAW berkata, yaktuluna ahlal Islam. Mereka suka membunuh orang Islam, tetapi orang musyrik mereka biarkan. Nah, ini. Walihada kaffaru Utsman wa Aliyan wa syi'atahuma. Oleh karena itu, orang-orang Khawarij mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Ali, dan pengikut Utsman dan Ali. Dikafirkan sama orang Khawarij. Bahkan Utsman meninggalnya dibunuh oleh mereka. Ali bin Abi Thalib meninggalnya dibunuh oleh orang Khawarij, yakni Abdurrahman bin Muljam. Ya, Abdurrahman bin Muljam itu si pembunuh orang yang terbaik di masa itu, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa kaffaru ahla Siffin. Bukan hanya itu saja, mereka mengkafirkan ahlus Siffin semuanya dari dua kelompok yang berseteru waktu itu. Semuanya kafir, kecuali mereka enggak kafir. Nah, ini fikrah Khawarij seperti itu. Fikrah Khawarij seperti itu. Ya. Kemudian fi nahwi dzalika min al-maqalatil khabithah. Tentang yakni hal tersebut, ya, dari maqalat, perkataan-perkataan mereka yang khabith, ya, yang yakni keji, perkataan yang jelek. Wa man khalafahum kuffara. Orang yang menyelisih mereka dihukumi kafir.
Wa aktsaruhum yukaffiru man khalafa qaulahum. Nah, kebanyakan mereka mengkafirkan orang yang menyelisihi pendapat mereka. Nah, ini nih. Ya. Ya, ketika ada yang menyelisih pendapat mereka langsung dikafirkan. Nah, kalau ada orang yang semacam ini, maka sudah terkena manhajnya Khawarij. Terkena manhajnya Khawarij. Ya. Karena berbeda pendapat, kamu kafir. Nah, itu manhajnya Khawarij. Kemudian kita lanjutkan. Wa yusammuna anfusahum al-mu'minina wa man khalafahum kuffara. Mereka menamakan diri mereka dengan orang-orang yang beriman. Yang lainnya kafir. Yang lainnya kafir, kuffara. Wa yaj'aluna madain al-islami allati la tadhharu fiha aqwaluhum dara riddah. Dan mereka menjadikan negeri-negeri, yakni negeri-negeri Islam atau kota-kota Islam yang tidak memunculkan perkataan mereka, pendapat-pendapat mereka yang tidak nampak akwal mereka di situ, mereka katakan daruriddah, negeri murtad katanya begitu. Ya. Kalau tidak ada syiar mereka di negeri tersebut dikatakan itu negeri murtad. La haula wala quwwata illa billah. Aswa'u halan min madainil musyrikin wan nasara, bahkan lebih buruk dari keadaannya dari negerinya orang-orang musyrik dan negerinya orang-orang Nasrani. Ini pendapat mereka. Walihada yuwaluna al-yahuda wan nasara wal musyrikin ala ba'di jumhuril muslimin. Oleh karena itu tidak aneh kalau mereka loyal kepada orang-orang Yahudi, loyal kepada orang-orang Nasara dan orang-orang musyrikin, ya, daripada kepada jumhur kaum muslimin atau sebagian dari jumhur kaum muslimin. Wa ala muadatihim wa muharabatihim, dan memusuhi orang-orang muslimin dan memerangi kaum muslimin. Kama urifa min muwalatihim al-kuffara al-musyrikin ala jumhuril muslimin. Sebagaimana sesuatu yang telah ma'ruf dari loyal mereka kepada orang-orang kafir yang musyrik, ya, daripada jumhur muslimin. Wa min muwalatihim al-ifrinj an-nasara ala jumhuril muslimin. Loyal mereka kepada orang Ifrinj, ya, orang-orang Perancis, orang-orang Barat, orang-orang Nasara, ya, daripada jumhur kaum muslimin. Wa min muwalatihim al-yahuda ala jumhuril muslimin. Walaknya mereka kepada orang-orang Yahudi, ya, terhadap jumhur kaum muslimin. Yahudi. Nah, jadi mereka loyal sama orang-orang Yahudi. Perhatikan di sini kalimat Yahudi. Saya teringat dengan yakni apa yang sedang ramai sekarang, ya, dari pernyataan Donald Trump, ya, yang mengklaim sepihak, ya, Al-Quds untuk orang-orang mereka Yahudi. Saya sampaikan kepada pemirsa dan juga para pendengar, kita jangan sebut Israel. Jangan sebut apa? Israel. Penamaan Israel salah. Penamaan Israel untuk orang-orang Yahudi ini nggak benar. Harus kita rubah. Jangan sebut Israel supaya mereka marah. Ya, supaya mereka marah. Karena apa? Israel itu adalah nama nabi. Nabi yang mulia. Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya. Dan Nabi Ya'qub berlepas diri dari kekafirannya mereka. Dan kalau kita namakan orang-orang kafir ini, ya, Yahudi ini, yang zalim ini, kita katakan Israel, kita menyakiti Nabi Ya'qub alaihi salam, ya, menyakiti Nabi Ya'qub dan membuat mereka senang disebut Israel. Jangan, kaum muslimin rubah. Jangan menggunakan nama Israel tapi nama Yahudi. Lihat, ini membuktikan bahwa yakni orang-orang yakni yang mendakwahkan sunnah ini sangat perhatian dengan hal ini. Hatta namanya saja, ya, namanya saja tidak sembarangan, ya. Sangat yakni menyakitkan kita. Menyakitkan kalau kita sebut
orang-orang Yahudi dengan Israel. Antum tahu Israel? Israel sekali lagi adalah Yakub. Yakub itu Nabiullah. Nabiullah. Ya, Nabiullah. Oleh karena itu, jangan kita sebut orang-orang Yahudi dengan Israel. Baik, lanjutkan dikit lagi. Wa ahlus sunnati wal ilmi wal iman ya'lamuna al-haqqa wa yarhamuna al-khalqa. Ini perhatikan. Ahlus sunnah, ahlul ilm wal iman. Yani ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah orang-orang yang mengenal al-haq, lebih tahu tentang al-haq. Wa yarhamuna al-khalqa, dan mereka adalah orang-orang yang sayang, ya, sangat sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu diingat. Tidak ada yang lebih sayang kecuali ahlus sunnah. Tidak ada yang lebih sayang kepada makhluk, kepada manusia kecuali ahlus sunnah. Tidak ada yang lebih mengenal al-haq kecuali ahlus sunnah. Ini kalimat yang sangat indah yang ditulis oleh ulama, oleh Ibnu Taimiyah, Syekh Islam. Ya, ahlus sunnah wal ilm wal iman ya'lamuna al-haqqa wa yarhamuna al-khalqa. Yattabi'una ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fala yabtadi'un. Mereka ahlus sunnah adalah orang-orang yang berittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau melakukan bid'ah, tidak mau menambah-nambah urusan agama. Wa man ijtahada fa akhta'a khata'an ya'dhiruhu fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam 'adzaruhu. Dan apabila, ya, ulama berijtihad, kemudian ijtihadnya itu salah dalam ruang lingkup yang masih diberikan uzur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka memberikan uzur kepadanya. Ya? Wa inna ma yazummuna man dzammahu Allah wa rasuluh. Tetapi ya dan yang mereka cela adalah orang yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Wa huwal mufarritu fi talabil haqq. Orang yang lalai dalam mencari al-haq. Litarkihil wajib, tidak mau orang yang meninggalkan kewajiban. Wal mu'tadil muttabi' li hawahu bila ilm. Orang yang zalim, orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa ilmu. Li fi'lihil muharramah, karena melakukan perbuatan yang haram. Fayadhummuna man tarakal wajibah. Mereka mencela orang yang meninggalkan kewajiban. Au fa'alal muharramah, atau melakukan perbuatan yang haram. Wala yu'aqibunahu illa ba'da iqamatil hujjati alaih. Dan mereka tidak memberikan sanksi kepadanya kecuali setelah menegakkan hujjah atasnya. Ini penting sekali. Kecuali setelah tegak hujjah atasnya. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak mengadab, ya, kami tidak mengadab manusia sehingga kami mengutus Rasul dulu. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. La siyama fi masail tanaza'a fiha al-ulama'u wa khafiya al-ilmu fiha ala aktsarin nas. Apalagi dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan oleh ulama dan ilmu tersembunyi, ya, ilmu itu tersembunyi pada kebanyakan manusia, ya. Oleh karena itu ini yang perlu diketahui, permasalahan besar, ya, hendaknya dikembalikan kepada ulama. Orang yang awam jangan ikut-ikutan, ya. Orang yang tidak ngerti ilmunya jangan ikut-ikutan. Nah, itu. Nah, ini. Jadi permasalahan yang pelik, ya, yang ulama berselisih, ya, yang ilmunya itu tersembunyi oleh banyak manusia, ini harus kita maklumi, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kita yang misalkan tidak ngerti permasalahan, as-sukut, lebih baik diam, ya, lebih baik diam. Oleh karena itu dalam masalah ini, ya, kita ingatkan bahwa wajibnya berlaku adil dalam menghukumi orang yang
berselisih atau menyelisihi kita. Tapi masih banyak yang belum bisa kita baca. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang masalah ini. Saya kira cukup sampai sini. Mudah-mudahan manfaat buat Anda sendiri dan antum semua ya tentang kaidah wujubul i'tidal fil hukmi alal mukhalifin. Wajibnya yakni berlaku adil dalam menghukumi orang yang menyelisihi. Ya. Tidak boleh kita ini berlaku zalim. Tidak boleh berlaku zalim. Ya. Dan saya ingatkan kepada semuanya, tidak boleh kita menghukumi siapapun kecuali kalau kita sudah tahu ilmunya. Kecuali kalau kita sudah tahu ilmunya. Kecuali kalau sudah tahu ilmunya, maksudnya apa? Maksudnya kita punya yakni perangkat ilmu yang dengannya kita berhukum atau menghukumi. Yang kedua, orang atau siapapun yang kita hukumi, kita pun harus tahu tentang itu. Tentang orang tersebut, tentang keadaannya dan seterusnya. Nah, baru kita lihat, timbang, baru keluarlah hukum. Ya, jangan kita menghukumi dari luar. Ya, menghukumi orang ya asal menghukumi. Saya kasih contoh. Ya. Zaman sekarang ya, muncul informasi dengan media sosial ini ya. Dipotong-potongnya sebagian kajian ceramah ya dai sunnah, dai salaf. Kajiannya utuh, maksudnya tertentu, kemudian ada misalkan kajian tertentu dipotong. Gitu. Ada masalah tertentu kemudian dipotong kemudian disebarkan. Ya. Seperti misalkan kasus anak kasih contoh, duat sunnah dan guru kita, misalkan kasus 212 misalkan. Salah satu guru kita Ustaz Yazid hafizahullah taala berbicara misalkan tentang yakni masalah lain. Kemudian dipotong kasus itu tentang persatuan, ya. Persatuan dipotong, kemudian ini ditujukan kepada yang lain tapi ditujukan kepada kasus 212 misalkan. Ini tidak tepat. Ini fitnah besar. Ya. Ini tidak benar. Ini potong-memotong ini perbuatannya orang yang zalim. Menghukumi sesuatu harus pas, harus benar. Ya. Dan banyak kasus dari kejadian ke kejadian yang lain. Ya, sebelum kita menghukumi, maka kita harus tahu tentang keadaan itu dulu. Tentang keadaan. Ya, tentang keadaan yang kita hukumi. Baik terhadap yakni orang yang membenci sunnah, ini nasihat saya, ataupun kepada orang-orang yang paham sunnah. Ya, nggak boleh kita yakni ada kejadian hanya kita melihat dari luar. Tanya dulu. Tanya kepada orang yang melakukan atau kepada kasus orang yang tahu kasus itu. Itu ya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan. Ini kaidah besar, mudah-mudahan manfaat. Kita serahkan kepada akhuna Ari ya. Setelah ini kita tanya jawab ya. Dan kalau bisa tanya jawabnya disesuaikan dengan materi ya. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu Ustaz. Terima kasih atas uraian materi yang bermanfaat ini. Semoga yang singkat dapat menambahkan pemahaman kita dan Allah fakihkan kita dalam agama ini. Amin. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum. Kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan. Halo. Silakan pertanyaannya. Ya, aku kan belum tema ya ada tim kemarin belum karena KTI. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ba'd. Baik. Tentang kita sholat di masjid ya. LDI atau Lemkari dan seterusnya ya. Hukum asalnya selama
itu masjid, boleh kita sholat di masjid itu. Ya. Bahkan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan bahwa tanah al-ard, bumi kita ini bisa kita dijadikannya sebagai masjid untuk umat kita, umat Islam. Ya. Kalau tidak ada masjid, apalagi ini sudah bentuknya masjid. Dan kita belum mengkafirkan mereka LDII. Ya. LDII menurut keyakinan kita belum kafir. Walaupun maaf ya, mereka banyak sekali kekeliruan. Ya, tetapi tidak bisa kita kafirkan. Itu. Tidak kita kafirkan. Mereka mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, tetapi kalau perlu diingat ya, kalau ada masjid lain, sholat di masjid yang lain. Ya. Karena apa? Karena bisa jadi dengan berinteraksi dengan mereka, bergabung di masjid situ, sholat, kemudian bisa jadi terdakwahi, dikasih syubhat misalkan, ya, yang kita nggak tahu, ya, hati lemah. Setelah itu ikut kepada LDI misalkan, ya, nah ini ikut menyesatkan orang nantinya, nah ini jangan, ya. Kalau ada masjid yang lain, masjid kaum muslimin, ya, yang tidak diperuntukkan untuk khusus ya, masjid kelompok tertentu, sholat di situ lebih nyaman, lebih enak, ya, walaupun jauh tidak apa-apa, tidak masalah, ya. Nah, supaya pun kita tidak mengajak orang, ya tidak, kita nggak ngajak orang untuk datang ke masjid itu. Mungkin kita tahu bahwa LDI ya ada penyimpangannya. Tetapi kan orang-orang yang lain belum tentu tahu seperti apa yang kita ketahui. Kalau kita sholat di masjid tersebut, ya, kalau kita sholat di masjid tersebut, kemudian orang lain lihat, anak-anak kita lihat, saudara kita lihat, yang belum punya ilmu seperti kita, maka mereka akan menganggap biasa, kemudian ketika interaksi sama mereka dakwahi, kan bahaya. Masuk syubhat. Karena apa? Al-qulub dha'ifah. Hati itu lemah. Sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk telepon yang berikutnya. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Ya, Waalaikumsalam. Bapak yang tadi ya? Abu Wais. Bukan. dari mana? Wais di Sulawesi Tengah. Oh, di Sulawesi Tengah. Bapak Iya. Boy. Ya, singkat saja ini Pak Ustaz, saya ingin tanyakan begini, adakah pahala yang didapatkan orang ketika dia menyumbang masjid hanya untuk karena misalnya persoalan politis? Hanya untuk apa? Menyumbang masjid hanya untuk menjadi perhatian karena dia mungkin ikut begitu. Karena ingin dipilih gitu ya? Kepentingan politik gitu, Pak. Kepentingan politik. Iya. Apakah dia harus menyumbang masjid itu ada pahalanya gitu? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak kurang jelas, mohon maaf Ustaz ya. Iya lah, Pertanyaannya. Mas. Iya. Pertanyaan bagus sekali, Masya Iya. Allah. Ya, ini fenomena ya Iya. yang ada di masyarakat nih. Nah, baik. Pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Artinya apa? Artinya tidaklah mereka diperintah, kata Allah, melainkan untuk beribadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Allah pun dalam hadits qudsi berfirman bahwa aku tidak butuh ya persekutuan. Barang siapa yang melakukan perbuatan ya, yakni beramal dengan amalan tertentu, dia menyekutukan aku dalam amal tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu wa syirkahu. Saya tinggalkan dia
dan saya tinggalkan kesyirikannya. Ya. Dan Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, riwayatnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahkan a'immah mengeluarkan hadis ini, kutubus sittah semuanya, ashabus sunan mengeluarkan hadis ini, dan yang benar juga Al-Imam Malik rahimahullah dalam Muwatta'nya mengeluarkan hadis ini, yakni hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Rasul SAW berkata, sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Ya, tergantung niat. Dan bagi setiap orang dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, kalau seseorang beramal bukan karena Allah, maka tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa dosa. Ya. Kalau ada seseorang nyumbang, berinfak, bersedekah untuk masjid, niatnya bukan karena Allah. Niatnya supaya dipilih jadi gubernur misalkan, dipilih jadi camat misalkan, ya. Maka dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mencontohkan orang yang hijrah. Rasul SAW katakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Ada orang, kata Rasul, barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tetapi apabila hijrahnya karena apa? Kata Rasul, lidunya yusibuha, karena ingin mendapatkan dunia, aw imra'atin yankihuha, karena ingin menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, kata Rasul. Maksudnya apa? Dia tidak mendapatkan Allah. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah, tetapi hijrahnya itu ke situ. Dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan karena saking hinanya. Ini menunjukkan bahwa orang yang beramal dengan amalan apapun bukan karena Allah, maka tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya tadi, apakah orang yang berinfak, bersedekah untuk masjid, niatnya untuk politik, ya, ini bukan niat karena Allah, tapi niatnya untuk misalkan dia dipilih dan seterusnya dan seterusnya. Ini tidak dapat pahala dari Allah. Dan kita tahu bahwa syarat sah diterimanya amalan itu diantaranya adalah ikhlas. Ada dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan dari Abu Rizki di Jakarta Pusat. Beliau bertanya, Ustaz, sebenarnya sebab utamanya apa mereka ini membenci sunnah dan tidak mau mengikuti sunnah, padahal mereka bisa dan mengerti bahasa Arab yang bisa mereka telaah dari kitab-kitab sunnah. Barakallahu fiik. iya. Sebabnya apa? Gitu ya. Iya. Nah, banyak sebabnya. Banyak sekali sebabnya. Sebabnya diantaranya karena hawa nafsu. Jelas karena hawa nafsu. Ya. Intinya itu. Kalau misalkan orang itu karena sudah tahu kan gitu. Hawa nafsu. Takut ditinggal sama jamaahnya. Bisa jadi takut dijauhi sama orang, takut dicemoohkan dan seterusnya. Ya. Kedudukan banyak sekali. Kalau kebanyakan orang awam karena tidak berilmu. Tapi kalau sudah bisa baca kitab, udah ngerti baca Quran, baca sunnah, paham, ya, tetap begitu, bisa karena hawa nafsu. Biasanya intinya karena hawa nafsu. Hawa mendahulukan hawa nafsunya di atas hal itu. Ya, dan yakni khawatir sama seperti yakni Allah kabarkan tentang kaum Tsamud, ya.
Allah katakan di dalam Al-Quran tentang Samud, kata Allah, fa'amma Samud fahadainahum. Adapun Samud kami berikan hidayah kepada mereka. Maksudnya kata Ibnu Katsir seperti perkataan Ibnu Abbas dan yang lainnya, ay bayyana lahum, kami jelaskan al-haq pada mereka. Tapi apa? Fastahabbul ama 'alal huda. Fastahabbul ama 'alal huda. Tetapi mereka lebih menyukai al-ama. Al-ama itu apa artinya? Al-ama itu artinya kesesatan daripada hidayah. Itu orang-orang Samud, kaum Samud, datang Nabi Soleh membawa mukjizat yang mereka tidak bisa menolaknya. Subhanallah, langsung dari Allah, onta keluar dari batu, kan luar biasa tuh, hidup lagi, ya. Subhanallah, ini mukjizat ini yang sudah mereka tahu nih mukjizat, ini Nabi betul nih. Jadi mereka lebih menyukai apa? Kesesatan daripada hidayah. Dan juga dikhawatirkan orang yang yakni ketika datang yakni keterangan yang hak, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpaling dari sunnah Nabi, lebih menyukai hawa nafsu, lebih menyukai yakni ad-dhalal, kesesatan. Mengerikan, ya, mengerikan. Dan tidak menutup kemungkinan orang-orang yang lebih menyukai kesesatan daripada al-haq akan ditimpa musibah, azab, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka lebih menyukai apa? Yani kesesatan daripada al-hidayah. Ini. Nah, jadi perlu kita ingat bahwa al-haq itu di atas segalanya. Di atas segalanya. Dan kita harus mengobati diri kita agar kita tunduk patuh kepada al-haq, kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam ini, ya, tidak begitu saja turun, tapi ada diutusnya Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang Islam, dari akidahnya, ibadahnya, kemudian muamalatnya, akhlaknya, semuanya kita nyontok kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dikurang-kurang, tidak ditambah-tambah. Ini sunnahnya. Ibnu Mas'ud berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti, jangan menambah-nambah. Itu sudah cukup. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kalau kita, ya, mencukupkan dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dari amalan saja, ya, kita nggak sanggup untuk mengamalkan semuanya, ya, nggak sanggup. Banyak sekali sunnah-sunnah Rasul yang belum kita amalkan. Kenapa kita mau nambah-nambah? Inilah pertanyaan yang harus kita jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Nah, satu lagi terakhir. Terakhir. Ustaz, mohon solusinya, Ustaz, dari hamba Allah. Saya menikah dengan wanita mu'alaf. Sudah lama kami tidak pernah silaturahmi ke orang tua. Dan orang tua masih non-muslim tentunya, Ustaz. Beberapa kali pingin pulang kampung, tapi kondisi di kampung lingkungan non-muslim semua. Bahkan khawatirnya kami nanti istri akan membuka hijabnya jika di tengah-tengah mereka. Nah, apa yang mesti kami lakukan untuk bisa kembali atau minimal silaturahmi dengan mertua atau orang tua? Silakan. Iya. Kuatkan dulu, ya, pemahaman istri antum tentang Islam, ya, tentang pemahaman yang benar, ya. Tanamkan akidah yang benar, ya, akidah yang hak. Kemudian tanamkan sunnah, ya, kasih tahu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan tentang akhlak yang mulia dari akhlak Islam, ya. Kemudian juga jelaskan tentang bagaimana bermuamalah dengan manusia. Begitu. Jadi dikuatkan. Dan antum tahu, ya, karena orang yang paling tahu tentang istrinya kuat atau tidaknya adalah suaminya. Ya kan? Suaminya kuat atau tidak nih? Pasti. Ya. Suaminya kuat tidak.
Nah, kalau misalkan kondisinya kuat, ya, kondisinya kuat, ya, maka berjalanlah ala barakatillah, kunjungi orang tua, kan gitu. Kemudian bersilaturahim, orang tua, apa namanya, merupakan orang yang wajib kita bakti kepadanya, datang perintahnya setelah eh, perintah kita, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan kita dari kesyirikan. Nah, maka kedudukan birrul walidain sangat tinggi, wajib antum yakni silaturahim. Ya, di antara bakti kepada kedua orang tua silaturahim, ziarah, ya. Kalau kuat bawa istrinya. Dan tidak mesti lama-lama, ya kan? Nggak mesti lama-lama di sana, lihat keadaan orang tua, kemudian dekat sama orang tua, ngobrol, ya, hibur orang tua, bawa oleh-oleh, bawa fulus, ya kan? Buat orang tua, nyenangkan orang tua, ini bakti yang luar biasa. Ya, bawa istri, nah gitu. Nggak lama-lama. Kalau misalkan istri belum kuat, ya antum yang silaturahmi sendiri, ya kan? Nah, tidak mesti bawa istri, pergi sendiri, seperti itu. Nah itu, jadi lihat kondisinya. Jangan sampai misalkan antum tidak silaturahmi gara-gara ini. Orang tua, walaupun kita sudah punya cucu, wajib tetap bakti sama orang tua kita. Itu maksudnya. Itu orang tua istri atau orang tua? Orang tua istri maksudnya. Oh, orang tua. Ya kalau orang tua istri, ya beda ya. Orang tua istri tidak seperti orang tua kita. Orang tua istri. Tadi saya pahaminya orang tua sendiri. Nah, ya kalau itu orang tua istri, Masya Allah kebaikan di atas kebaikan kalau antum ziarah ke sana, ya kan, berkunjung sambil dakwahi, mudah-mudahan masuk Islam, bawa oleh-oleh kan gitu, bawa yakni kebaikan, ya. Insya Allah itu sesuatu yang baik. Jangan sampai kita diam saja. Ya. Kita harus sayang sama mereka dengan apa? Dengan berusaha agar hidayah Allah itu masuk kepada mereka. Caranya berbuat baik kepada mereka. Ya, berbuat baik kepada mereka dengan tadi bawa oleh-oleh, berkunjung dan seterusnya. Ya, ini mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan ya. Mudah-mudahan manfaat, dan apabila ada kata-kata yang salah, maka itu datangnya dari saya pribadi, tentunya dari syaitan. Ya. Apabila ada kata-kata yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Ya. Saya minta maaf dan saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.